Bayangkan kalian sedang berjalan di sebuah hutan dan kalian mendengar suara burung berkicau, melihat kupu-kupu yang terbang di antara bunga dan merasakan udara segar yang dipenuhi oksigen. Pernah gak sih kalian berpikir, gimana ya semua makhluk ini bisa hidup dan saling berhubungan? Atau coba bayangin deh, di dalam laut yang luas ada jutaan makhluk hidup yang beradaptasi dengan lingkungannya. Ikan berenang, ganggang menghasilkan oksigen, dan bahkan ada mikroorganisme yang tak kasat mata yang berperan penting dalam ekosistem. Bukan hanya di alam liar loh, kehidupan juga ada di sekitar kita. Kita bernafas, kita makan, tumbuh dan berkembang. Nah, pernah gak sih kalian bertanya-tanya, sebenarnya kehidupan itu apa sih? Dan bagaimana semua makhluk ini bisa bertahan dan berkembang? Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ini. Aku Kia dari Bioverse Academy dan hari ini kita akan menjelajahi ilmu yang luar biasa, ilmu yang membantu kita memahami semua hal-hal yang udah aku jelasin tadi, yaitu biologi. Kalian siap untuk petualangan sains yang seru? Yuk kita mulai. Biologi itu apa ya? Sekarang coba tebak, kalian sedang bernafas kan? Nah, oksigen yang kalian hirup adalah bagian dari proses kehidupan loh. Semua yang berhubungan dengan kehidupan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau bahkan bakteri, itu semua dipelajari dalam biologi. Biologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan makhluk hidup. Tahukah kalian bahwa biologi ini mempelajari berbagai tingkatan kehidupan mulai dari yang terkecil, seperti atom dan molekul hingga yang lebih besar seperti ekosistem dan bioma. Jadi kita semua adalah bagian dari biologi. Sekarang coba pikirkan, jika kalian pergi ke kebun binatang, kalian akan melihat berbagai hewan seperti burung, singa, dan ular. Tapi di taman kalian melihat pohon, bunga, dan rumput. Apakah semuanya sama? Tentu tidak. Makhluk hidup dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang pertama, ada animalia atau hewan. Hewan sendiri, ciri-cirinya yaitu yang pertama bisa bergerak bebas, makan dari sumber lain, contohnya yaitu lebah, burung, dan orangutan. Bayangkan saja jika singa harus membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan. Lucu ya? Dan yang kedua, ada plantae atau tumbuhan. Yang pertama, dia tidak bisa bergerak bebas. Dia bisa membuat makanannya sendiri, contohnya seperti bunga sepatu, padi, dan mangga. Pernah gak sih kalian lihat pohon tiba-tiba lari? Pasti enggak kan? Nah, karena tumbuhan ini punya cara yang unik untuk bertahan hidup. Yang ketiga yaitu fungi atau jamur. Dia itu tidak bisa bergerak, tapi juga bukan tumbuhan. Memperoleh makanannya dengan menyerap zat-zat organik seperti saprofit atau parasit. Contohnya adalah jamur tempe, ragi, dan jamur kuping. Teman-teman apakah pernah makan tempe? Nah, itu dia. Tempe itu terbuat dari jamur loh. Nah, selanjutnya protista. Protista di sini dia bisa uniseluler atau satu sel saja, bisa juga multiseluler. Dia itu mirip hewan atau mirip tumbuhan juga, contohnya amoeba atau euglena. Euglena ini unik, kadang dia bisa makan seperti hewan dan kadang dia bisa berfotosintesis seperti tumbuhan. Dan yang selanjutnya adalah monera atau bakteri dan ganggang biru. Dia ini uniseluler dan sangat kecil, bisa menguntungkan, bisa juga menyebabkan penyakit loh. Contohnya adalah bakteri yogurt, bakteri penyebab flu. Nah, jangan takut semua bakteri itu jahat ya. Bahkan ada bakteri baik juga loh yang bisa membantu pencernaan kita. Selanjutnya kita belajar mengenai ruang lingkup biologi. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Biologi itu luas banget loh, dari yang kecil sampai yang besar sekalipun. Yuk kita urutkan. Ada molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Coba bayangkan, sebuah hutan ada banyak pohon atau individu, sekelompok pohon membentuk hutan atau populasi, lalu ada burung, serangga, dan sungai yang berinteraksi dengan pohon. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem. Sekarang, coba pikirkan hal-hal yang kalian gunakan setiap hari. Biologi ada di mana-mana loh. Yang pertama, kita akan bahas biologi di bidang kesehatan dan kedokteran. Ilmu biologi dalam bidang kesehatan dan kedokteran membantu kita memahami penyakit dan cara mengobatinya. Contohnya adalah vaksin COVID-19 dan antibiotik. Selanjutnya, pertanian. Ilmu biologi ini membantu petani untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik, contohnya padi tahan hama, pupuk organik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu peternakan dan perikanan. Di sini, ilmu biologi itu membantu meningkatkan hasil peternakan dan perikanan. Contohnya adalah inseminasi buatan pada sapi, budidaya ikan lele, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah industri dan pangan. Biologi juga ada dalam makanan loh, contohnya keju, tempe, dan yogurt. Semua itu dibuat dengan mikroorganisme. Selanjutnya yaitu lingkungan dan konservasi. Ilmu biologi di sini membantu menjaga keseimbangan alam, contohnya program perlindungan harimau Sumatera, penanaman kembali hutan, dan selanjutnya. Namun, ilmu biologi ini juga bisa disalahgunakan loh, contohnya 1. Penggunaan pestisida yang berlebihan yang mencemari lingkungan. 2. Deforestasi yang merusak ekosistem. Dan yang terakhir yaitu pengembangan senjata biologis yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan ilmu biologi dengan sangat bijak. Nah, jadi dari video ini kita belajar bahwa biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Selanjutnya, makhluk hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya. Selanjutnya, biologi mencakup berbagai tingkatan organisasi kehidupan. Selanjutnya, ilmu biologi juga sangat bermanfaat loh bagi manusia. Dan yang terakhir, kita harus menggunakan ilmu itu dengan bijak untuk menjaga keseimbangan alam ya. Sekarang, aku ingin bertanya, apa ya manfaat biologi yang paling menarik buat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Aku Kia dari Bioverse Academy. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.